Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Alisan, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Alisan Podcast. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas suatu tema yang menarik ya, yaitu pembahasan tema berkaitan pembinaan bakat, minat dan prestasi siswa SMP IT Alisan Legenda. Karena di setiap anak ya adalah istimewa, punya potensi yang berbeda, dan tugas kita bersama adalah membantu mereka menentukan serta mengasah keunggulan dari siswa yang ada di SMP IT Alisan Legenda. Hari ini sudah hadir bersama saya dua narasumber yang hebat, yaitu Ustadz Usman Hamdi LC Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah selaku kepala sekolah dari SMP IT Alisan Legenda. Yang kedua, insya Allah bersama Bapak Ahmad Rifai Prayogo SS. Beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Baik, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Yogo sehat, Pak Yogo sehat ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja kali ya mungkin Ustaz ya, untuk membahas tema yang insya Allah sangat menarik. Mungkin ada beberapa hal yang nanti saya akan tanyakan dari Ustadz Usman dan Bapak Ahmad Rifai Prayogo. Ini enaknya Abdul Rifai. Enaknya manggil Yogo yang oh iya, mungkin ya, yang terkenalnya Pak Yogo ya. Ya, baik Pak Yogo. Baik, di sini kita akan bertanya seputar tentang apa namanya, kesiapan atau fokusnya ke akademik. Di SMP Alisan ini dikenal sebagai sekolah yang tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga pengembangan potensi siswa. Mungkin saya mau bertanya nih ke Ustadz Usman, bagaimana konsep pembinaan bakat, minat, dan prestasi siswa yang diterapkan di SMP IT Alisan? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Ilham Syah. Izin menjelaskan terkait dengan program pengembangan minat, bakat, serta prestasi siswa yang dilaksanakan di SMP IT Alisan Legenda. Ya, sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya masing-masing anak itu dibekali dengan potensi yang berbeda-beda, masing-masing punya kelebihan, dan masing-masing juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang hebat di masa depan. Oleh karena itu, kami selaku pengelola sekolah ini punya kewajiban untuk pertama tentu mencari potensi atau bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa kami, dan kemudian mengembangkan potensi tersebut sehingga benar-benar potensi yang ada pada anak-anak kita itu bisa benar-benar kita temukan dan kemudian bisa kita kembangkan. Nah, jadi kami selaku sekolah tidak hanya fokus dalam bidang akademik saja, karena ya kita akui bersama bahwasanya tidak semua anak itu unggul dalam masalah akademik.
Masing-masing pasti punya kelebihan masing-masing. Tidak hanya fokus di akademik, tapi kita juga mencoba mencari dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang mungkin tidak punya kelebihan dalam bidang akademik. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka konsep yang kami coba terapkan adalah kami mencoba memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk menyampaikan kepada kami terkait dengan potensi yang dimiliki. Maksudnya kami mencoba memfasilitasi anak-anak apa saja sih yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk pengembangan minat bakat mereka. Nah, setelah anak-anak menyampaikan ke kami, setelah itu kami baru ukur apakah semua yang diinginkan oleh anak-anak itu bisa kami wujudkan, bisa kami aplikasikan dalam kegiatan. Sehingga konsepnya adalah kami membuka sebesar-besarnya, tapi di satu sisi kami juga harus mengukur kemampuan kami, sehingga nantinya setelah kami mendapatkan data dari anak-anak, kemudian kami pilih-pilih mana yang sekiranya memungkinkan atau bisa diprioritaskan untuk bisa kita terapkan di sekolah ini, sehingga benar-benar kami bisa menjadi fasilitator bagi anak-anak untuk bisa mereka menemukan potensi, kemudian bisa mengembangkan, sehingga benar-benar mereka bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki. Secara umum seperti itu Bapak Ilham ya. Oke, baik. Konsepnya. Masya Allah. Berarti anak itu tidak hanya mendapatkan ilmu saja ya Ustaz ya. Jadi dia juga bisa mengembangkan apa namanya potensi yang skill yang dia punya gitu ya. Jadi sekolah ini memberikan apa namanya? Memberikan fasilitas atau menyalurkan gitu Ustaz. Ya betul ya, kami tidak fokus saja dalam pendidikan akademik saja ya, tapi kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak, terutama di non akademik. Nah, sehingga kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan itu bisa menstimulus, bisa memancing anak-anak itu bisa mengeluarkan potensi mereka. Kemudian kami coba fasilitasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga mereka pertama kali bisa menemukan, setelah itu bisa mereka kembangkan, sehingga mudah-mudahan hal ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi kami nggak cuma fokus di pembelajaran saja, cuma sekolah saja, tapi kami AP terkait dengan pengembangan prestasi tidak, kami fokus. Jadi setiap anak yang punya talenta, punya potensi, kita akan dukung. Seperti itu, baik dalam ranah akademik maupun non akademik. Seperti itu kira-kira Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Jelas ya, apa tentang penjelasan berkaitan apa namanya minat bakat dan prestasi siswa yang ada di SMP Al-Ihsan. Baik, saya mau bertanya ke Waka kesiswaan nih, Pak Yogo. Bahas lebih dalam tentang implementasinya, itu kira-kira implementasinya seperti apa ya Pak? Kira-kira yang tadi yang sudah dijelaskan sama satu span. Jadi implementasinya itu seperti apa ke siswa? Jadi siswa itu kita dapat dari fasilitas ekskul yang ada di kita saja, atau itu bisa dapat dari luar atau dapat dari seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk implementasinya seperti apa ya Pak? Sebenarnya untuk pengembangan bakat ya Pak ya. Kita di sekolah itu menyediakan ekskul Pak. Oh gitu. Betul, dan kita ekskul nggak hanya di bidang akademik, tapi juga ada yang non akademik. Untuk bidang akademik itu kita menyediakan untuk anak-anak itu beberapa ekskul. Kayak gitu. Ada English Club, ada Arabic, ada Science, Coding, dan Web Programming gitu. Di luar itu kita juga ada yang non akademik untuk siswa-siswa yang suka
lebih cenderung di motoriknya gitu Pak ya. Mereka suka olahraga. Kita menyediakan ada basket, ada taekwondo dan juga ada futsal. Dan juga kita ada ekskul panahan. Oh gitu. Iya. Selain itu kita juga ada 2 ekskul wajib Pak, yaitu ekskul pramuka untuk basic mereka baris berbaris, dan juga khusus akhwat itu kita ada ekskul keputrian, yang mana di ekskul tersebut kita latih mereka basic ilmu dalam rumah tangga seperti menjahit, masak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi dari dari sekolah sudah menyediakan ya. Betul. Dari berbagai macam dari ekskul untuk minat bakat untuk siswanya. Nah, kalau misalkan dari minat bakat tersebut yang dijalanin ya Pak Yogo, apakah ada outputnya? Misalkan seperti adakah lomba yang disiapkan oleh sekolah ataupun dapat undangan festival atau lomba dari luar. Nah itu ada nggak kira-kira Pak Yogo seperti itu? Alhamdulillah ada Pak. Ada ya? Kita udah beberapa tahun ini udah mengikuti beberapa lomba, dan alhamdulillah beberapa siswa kita udah mendapatkan gelar juara. Masya Allah. Dan alhamdulillah setiap tahun kita selalu dapat undangan untuk kegiatan lomba-lomba yang ada di luar sekolah. Jadi kita juga menyalurkan bakat anak-anak itu untuk pentas di depan umum Pak. Jadi nggak hanya di sekolah, betul. Jadi ketika memang mereka sudah kelihatan matang, kita coba tes mereka langsung ikut lomba di luar. Nah, alhamdulillah beberapa waktu lalu siswa kita ada yang mendapatkan juara di bidang storytelling, Abir Logotap, ada juga juara di bidang Olimpiade English dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, itu di kelas berapa Pak? Itu mereka itu? Oh itu macam-macam Pak, ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 8, dan ada yang dari kelas 9. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau misalkan di internal itu Pak, maksudnya di internal kita di sekolah di Alisan ini, ada nggak misalnya dalam setahun itu bikin event gitu atau perlombaan dari eskul yang memang dia sudah gemari, yang sudah mereka ambil, terus dibuatkan perlombaan dari internal gitu, sudah ada belum ya Pak? Kira-kira di Alisan seperti itu? Belum ada nggak sih? Udah ada ya? Ya itu kelas meeting kan? Oh iya kelas meeting udah. Kalau internal kita biasanya ada di kelas meeting ya. Biasanya dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian, baik seperti itu ya. Semester 1 maupun ujian di semester 2. Nah di situ momen-momen yang mana saat itu kan guru-guru sedang sibuk untuk mengurusi administrasi, nah, sehingga agar anak-anak tetap ada aktivitas. Nah maka di situ kita biasanya melaksanakan kegiatan kelas meeting. Nah itu selama 1 pekan biasanya kita. Nah di luar itu juga ada beberapa lomba-lomba, misalkan kayak besok nih, rencana kita mau bahkan ada event lomba kreasi, pekan kreasi dan bahasa siswa. Nanti insya Allah di bulan November ini dalam rangka untuk menstimulus gitu kan, menstimulus potensi anak-anak, potensi minat dan bakat mereka. Nah makanya kita di samping mengikuti lomba-lomba di luar yang mana itu pasti terbatas, maka kita juga memfasilitasi dengan lomba-lomba internal. Nah, lomba-lomba internal itu ada yang sifatnya rutin seperti kelas meeting tadi ya Pak Yogo ya, dan ada yang sifatnya insidental seperti ini yang kita sudah rencanakan nanti di bulan November kita akan ada event festival sekolah lah seperti itu. Jadi di situ akan ada lomba kreasi, ada lomba bahasa, dan juga nanti ada lomba wirausaha melalui kegiatan marketing. Masya Allah. Masya Allah. Saya sedikit bantu Pak Yogo. Iya. Biar lebih ngobrolnya lebih enak, lebih rileks. Nah, jadi saya sengaja nih Ustadz dan Pak Yogo kita undang di sini dan ada sedikit yang buat seger-seger, Ustadz. Nah, ya, itu dari produk Rosmat. Nah, ini produk Rosmat ini adalah salah satu produk dari Alisan. Alhamdulillah. Alisan membuat satu bidang usaha yaitu Rosmat di bidang pengkopian Sat. Ya kan. Mungkin bisa dicoba dulu Sat. Iya, ini ya siap Pak. Coba silakan. Ini mantap. Iya, Masya Allah.
Segar, Pak. Segar ya Sat ya? Nggak kalah sama produk internasional itu ya, yang lagi rame itu yang diboykot ya. Iya, alhamdulillah ini Nikmat ya. apa namanya produk asli dari Alisan ya, mau mengembangkan satu usaha di bidang pengkopian. Alhamdulillah berjalan lancar dan bisa memberikan kita kesegaran yang yang pusing-pusing gitu. Jadi bisa lebih rileks. Mungkin kita lanjut ya Sad ya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Yogo. Tentu dalam setiap proses pasti ada tantangannya, Pak. Ya kan? Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses pembinaan bakat dan minat siswa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Yogo. Kalau tantangan pasti ada ya Pak ya. Dalam proses pembinaan bakat itu pasti tantangan yang pertama itu dari anak-anaknya. Anak-anaknya Karena ya. kadang ada anak-anak yang punya potensi di bidang A, mereka nggak mau ikut ekskul atau dibina tentang bidang tersebut, maunya ngikutin teman-temannya yang gitu. seperti itu, betul. Bikin ego lah ya. Masih ngikutin ego, apalagi ikut teman-temannya. Jadi misalnya dia punya bakat di bidang futsal, cuma teman-temannya ikut, anggaplah basket, dia nggak mau tuh futsal, maunya ke basket. Karena teman-temannya di basket. Betul. Iya. Yang kedua itu juga pastinya ada keterbatasan waktu ya Pak ya. Nah, karena kan di sekolah kita alhamdulillah dari pagi sampai asar gitu Pak ya. Dan sedangkan pembinaan itu dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi kita harus pinter-pinter nyari waktu yang optimal untuk membina anak-anak dalam membina bakat mereka seperti itu. Gitu ya. Kalau untuk guru-guru pengajar minat bakat siswa ini itu diambil dari guru-guru di luar atau memang yang mengajar itu memang tetap guru-guru yang ada di Alisan? Untuk sebagian besar kita ada guru dalam Alisan ya. Alhamdulillah guru-guru Alisan itu sudah kompeten di bidangnya. Di bidangnya, masya Allah. Sarjana yang mereka miliki. Iya. Dan tapi kita juga ada beberapa guru yang dari luar gitu. Contohnya gitu boleh? Kita dari luar itu ada guru basket. Guru basket. Karena kan memang kalau guru olahraga Alisan itu bidang pendidikan. Pendidikan. Jadi untuk ekskul basket kita pengen memang guru yang expert di bidangnya. Jadi kita ambil guru dari luar yang memang beliau itu adalah pelatih basket. Selain basket ada lagi Pak Yogo? Selain basket itu kita juga ada pramuka. Pramuka dari guru juga dari luar juga. Karena Gitu. Untuk pramuka ini karena merupakan ekskul wajib biar anak-anak dapat pemahaman yang optimal gitu. Kita pengen itu ambil dari guru yang memang sudah expert di bidangnya. Dan guru kita alhamdulillah sudah ada memiliki itulah ibaratnya backgroundnya pramuka yang mumpuni insya Allah. Masya Allah. Berarti selain itu diambil dari guru-guru dari Alisan ya. Baik. Bagaimana sekolah menangani perdebatan minat bakat siswa atau keterbatasan waktu antara pelajaran dan kegiatan pengabdian diri gitu? Nah itu bagaimana cara mengaturnya gitu? Untuk masalah keterbatasan waktu ya, kita mencoba untuk melakukan penjadwalan seimbang Pak. Gitu. Jadi kita kerjasama nih Pak. Yang penting banget kerjasama antara bidang kesiswaan dan kurikulum. Gitu. Iya, karena dengan jadwal kita yang cukup padat, kita harus membina siswa kan butuh waktu. Nah, itu antara kurikulum dan kesiswaan itu harus balance gitu Pak. Harus membuat jadwal yang seimbang antara kegiatan belajar siswa dengan kegiatan pengembangan diri mereka. Seperti itu. Namun juga kita harus tetap memperhatikan ya, kita nggak mau memforsir anak-anak. Tetap kita pengen mereka juga dapat istirahat yang seimbang juga di sekolah. Iya, jadi pas ya pembagiannya ya. Berarti diatur di jam-jam akhir seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita pulang sekolah nggak mungkin sekitar 1 jam. 1 jam ya. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, pasti banyak nih prestasi dong ya yang sudah diraih oleh siswa SMP IT Alisan. Ustadz, bisa dibagikan beberapa contoh prestasi yang sudah diraih oleh
anak-anak Alisan? Wah, kalau itu kayak nggak hafal ya. Udah. Contoh aja Ustaz, contoh yang Ya, sudah diraih gitu yang Ustaz. terdekat kemarin alhamdulillah kita dapat juara 1 ya. Wis. MHQ. MHQ. 3 juz ya. Iya. 3 juz kita alhamdulillah kemarin kita kemudian sebelumnya kita juga ikut event di Pekan Kreasi Bahasa di salah satu pesantren di Bogor ya, baik dalam bahasa Inggris kita dapat juara 3 storytelling dalam bahasa Inggris maupun storytelling dalam bahasa Arab itu. Iya. Alhamdulillah sih kita dapat 3 dan futsal alhamdulillah tahun kemarin juga ya, maksudnya tahun lalu itu di akhir-akhir itu kemarin juga kita dapat juara 1 juga. Cukup banyak lah, saya tidak hafal lah, tapi intinya insya Allah kita mendukung prestasi anak-anak baik itu yang kaitannya sama akademik maupun non akademik. Insya Allah seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bahwasanya kegiatan pembinaan minat dan bakat ini gratis nol. Nggak ada tambahan. Iya, tidak. Itu yang paling penting. Jadi ketika anak-anak mau ikuti perlombaan-perlombaan di luar, insya Allah kita sekolah sudah support 100%. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana sekolah menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan perbentukan karakter Islam di Alisan Ustaz? Keseimbangannya, menjaga keseimbangannya. Ya, jadi kan sebenarnya manusia itu punya 3 komponen ya. Satu manusia itu ada 3 komponen dan nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Yaitu yang pertama ranah kognitif pengetahuan, yang kedua ranah afektif atau kepribadian, yang ketiga psikomotorik atau skill. Nah, ini adalah 3 komponen yang menyusun unsur manusia dan ini tidak boleh kita abaikan salah satu di antaranya. Yeah. Nah, sekolah itu berkewajiban mengembangkan 3 aspek pada diri manusia tersebut. Sehingga nggak mungkin kita akan menonjolkan kognisinya, pengetahuannya, tapi kita abai terkait dengan kepribadiannya. Nah, atau kita nggak peduli terkait dengan skill, keterampilannya, nggak akan jadi manusia yang sempurna. Sehingga kita fokus semuanya 100%. Nggak ada ibaratnya kognitifnya 70%, ininya 20%, nggak bisa. Jadi kita bangun semuanya itu. Ya pengetahuannya kita bangun, karakternya kita bangun, keterampilannya juga kita bangun dan itu semua terintegrasi semuanya. Baik kegiatan yang dilaksanakan melalui pembelajaran atau istilahnya itu intrakurikuler yang langsung terintegrasi di pembelajaran. Jadi guru itu saat mengajar itu ya nggak cuma sekedar fokus pada penyampaian materi saja, enggak. Dia harus memperhatikan juga ranah afektif kepribadiannya. Jadi di sini guru itu nggak boleh cuma sekedar datang ceramah selesai itu pulang. Dia nggak peduli anaknya mau jungkir balik, mau tidur, mau makan, ya nggak bisa di situ. Ya, jadi namanya guru harus memperhatikan 3 hal tersebut. Dia harus mendeliver ilmu pengetahuan atau kognisi, memperhatikan sikap atau kepribadian, dan mengajari anak-anak keterampilan. Jadi ini sekolah kita harus fokus di 3 hal tersebut, sehingga semua akan seimbang. Nah itu melalui kegiatan yang sifatnya rutinitas atau intrakurikuler. Nah di luar itu ada yang namanya kegiatan kokurikuler, ya. Kegiatan di luar pembelajaran yang tujuannya untuk membangun atau mengembangkan 3 aspek tadi anak-anak. Nah, di antara tadi ada kegiatan market day, pekan kreasi, pembiasaan ibadah, kemudian kedisiplinan, apalagi ya Pak ya, apel, kemudian penyambutan setiap hari ada rahasia. Sehingga kita semua pendidikan itu tidak bisa kita pisah-pisahkan Pak. Masya Allah. Ya, jadi ya harus terintegrasi itu namanya manusia. Unsurnya 3 itu. Nggak bisa terpisahkan hanya fokus kepada pada ini, fokus kepada kognisi atau fokus pada keterampilan, nggak bisa. Jadi kita fokus semuanya. Seperti itu. Ya. Tapi apa namanya yang sudah Ustadz sampaikan, alhamdulillah di Alisan sudah berjalan Ustadz ya. Ya seperti itu yang kita implementasikan ya. Oh, Masya Allah. Jadi
jangan sampai kita terjebak pada istilah yang namanya, kan kita sekarang ada istilahnya itu terpadu ya. Nah, terpadu itu apa sih sebenarnya kan? Sampai akhirnya dapat plesetan terpadu ya terpaku pada duit gitu kan. Maksudnya sekolah yang biayanya besar tapi sama aja sama sekolah-sekolah yang lainnya. Adanya namanya Islam itu ya, sekolah Islam itu ya hanya ada tambahan, ada Al-Quran, ada pelajaran keagamaan. Nah, cuma itu aja, hanya bedain kotak aja. Nah, di sini kita tidak. Namanya terpadu itu artinya terintegrasi. Terintegrasi ya. Integral masuk gitu loh. Jadi yang namanya guru IPA, ya juga harus ngajarin terkait dengan agama. Harus bisa menyambungkan antara materi sains dengan materi keagamaan. Oh gitu. Terintegrasi semuanya gitu. Guru agama juga harus mengaitkan materi-materi keagamaan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Itu yang kita akan, yang sudah kita implementasikan di sekolah Al-Ihsan itu. Jadi benar-benar namanya sekolah Islam terpadu ya berarti terintegrasi antara ilmu pengetahuan umum atau sains dengan pengetahuan keagamaan. Seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih, tapi ngajarin sains perspektif sains yang lebih ke barat gitu kan. Kemudian mengajar dunia nggak bisa mengaitkan dengan ilmu pengetahuan sekarang, ya kan nggak akan nyambung seperti itu. Nah itu yang coba kita akan yang sudah kita implementasikan di sekolah kita ini. Jadi kita pertama mengintegrasikan materi pembelajaran itu kan, dan juga mengintegrasi pola pendidikan. Itu tadi tidak hanya fokus kepada akademik, tapi juga kita mengakumulasi semuanya. Ya akademik iya, afektif iya, psikomotorik juga iya. Seperti itu kira-kira. Ya, Masya Allah. Sangat jelas ya teman-teman Al-Ihsan, penjelasan berkaitan keseimbangan antara prestasi akademik dan pembentukan karakter dalam Islam di SMP IT Al-Ihsan Legenda. Tapi tentunya Pak Ilham ya, yang namanya prestasi itu juga yang paling utama ya prestasi dalam bidang kepribadian tentunya. Oh gitu ya. Jadi apa sih artinya punya prestasi banyak tapi kepribadian anak-anak ternyata tidak mencerminkan sikap, justru kita fokus di situ. Jadi namanya kepribadian, karakter akhlak itu prestasi yang paling tinggi. Baik, benar. Itu. Adapun prestasi-prestasi lainnya hanya sekedar untuk mendukung saja lah. Benar. Saya sih setuju saja untuk pembentukan karakter ya, seperti yang Ustaz jelaskan seperti itu. Baik, Masya Allah penjelasannya sangat jelas ya. Baik, mungkin Pak Yogo, apa harapan dan rencana ke depan sekolah dalam mengembangkan bakat dan prestasi siswa? Oh gitu. Ya, mungkin apa harapan dan rencana Bapak nih? Ya kan, harapan untuk saya ya, mudah-mudahan sih siswa ini semakin banyak yang paham akan potensi yang mereka miliki. Jadi semakin baik siswa, kita juga guru jadi semakin semangat gitu loh. Bener-bener, karena kita sebagai guru itu kita ketika melihat anak-anak yang memiliki potensi dan mereka bisa membuat potensi itu semakin berkembang dan hingga akhirnya mempengaruhi masa depan mereka, itu kita udah seneng banget. Seneng ya, semangat ya. Betul, semangat banget. Makanya harapan kita mudah-mudahan sih nanti Al-Ihsan bisa lebih baik pastinya ke depannya dalam mengembangkan potensi-potensi siswa yang ada. Dari mungkin ekskul bisa bertambah mudah-mudahan nanti ya. Bener ya. Karena Pak jujur emang sama akomodir semuanya ya. Betul. Saat ini memang belum. Masih terbatas, mungkin nggak sebanyak yang diharapkan untuk semua siswa gitu kan. Mudah-mudahan ke depannya semua siswa yang mau ekskul kita bisa akomodir. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin Ustadz, harapan dan rencana sekolah mengembangkan bakat dan prestasi siswa ini, Ustadz, harapannya? Kalau target pribadi saya tahun ini sebenarnya kita bisa lolos OSN kota. Oh, Masya Allah, amin. Beberapa tahun kita mungkin sudah bisa berprestasi ya ketika ikut event-event lomba-lomba yang sifatnya regional gitu ya. Regional, akademik maupun non-akademik nih ya kan, dengan sekolah-sekolah itu baik dalam bidang pelajaran atau non pelajaran, tapi sejauh ini sih belum pernah kita lolos OSN. Makanya harapannya mudah-mudahan tahun ini kita sudah menyusun beberapa program, beberapa rencana, mudah-mudahan bisa kita
segera implementasikan agar persiapan menuju OSN Kota Bekasi nanti 2026 ya. Minimal satu aja dulu itu bisa masuk. Entah itu dari pelajaran apa, itu harapan saya tahun ini sih. Lomba OSN itu 2 OSN apa? Lomba OSN apa? OSN dan O2SN. Oh, O2SN. Itu tapi apa? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Ya, OSN itu kan sifatnya kayak lomba-lomba yang memang resmi diadakan oleh pemerintah. Oh, gitu. Baik. Kalau tingkat SMP itu biasanya 3 kalau nggak salah, matematik, IPA dan IPS. Oh, itu lomba-lomba antar sekolah itu memang senasional saja. Nanti bertahap, pertama kota dulu, seleksi kota, setelah itu baru provinsi, baru nanti ke nasional. Nah, nanti kalau udah nasional baru ke internasional. Masya Allah. Tapi memang agak cukup berat karena memang dari total tahun lalu setahu saya yang mengikuti untuk seleksi kota itu sekitar 2000-an. 2000 orang lah kalau tidak salah, kalau saya baca datanya kota, karena seluruh sekolah ya diikut sertakan. Oh gitu, wajib saja atau bagaimana? Ya tidak wajib juga, tapi kadang momen itu sebagai untuk alat ukur sebenarnya. Alat ukur sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya sekolah kita ini kalau kita berarti berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Ya berarti dari meskipun nggak wajib, tapi biasanya sekolah-sekolah pasti menunggu saja, mengirimkan delegasinya. Seperti itu. Nah, itu emang sejauh ini kita belum pernah tembus ya. Jadi harapan saya sih tahun inilah minimal satu orang itu bisa lolos kota, minimal itu dulu lah. Ya, Masya Allah. Amin. Salah satu di antara 3 pelajaran tersebut. Dan juga ada O2SN namanya. Kalau O2SN itu sifatnya non akademik. Cuma memang kebetulan di event-event ini kodarulanya kita belum bisa mengakomodir cabang-cabang di O2SN ini, sehingga mungkin kita mau fokus dulu di OSN itu. Oh iya. O2SN itu seperti silat kalau nggak salah, pencak silat ya. Pencak silat kalau nggak salah, seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz ya, mudah-mudahan di tahun ini atau tahun 2026 ini nanti ada perwakilan lah ya dari siswa-siswa SMP Alisan yang tembus untuk program lomba OSN atau 2 OSN saja. Amin. Minimal OSN dulu lah. OSN, ya, Masya Allah, barakallahu fikum, luar biasa perbincangan hari ini, banyak manfaat ya. Bagaimana Alisan legenda berkomitmen mengembangkan potensi siswa secara utuh, cerdas, berakhlak, dan berprestasi tentunya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Ustaz, mungkin ada pesan atau motivasi untuk siswa-siswa kita nih, atau nanti mungkin permisa dari yang menonton, ada pesan-pesan motivasi untuk saudara-saudara atau adik-adik kita nih yang nonton, atau siswa-siswa kita yang nonton, Ustaz. Mungkin pesannya dan motivasinya, Ustaz. Pesannya PPDB gelombang 1 itu sudah tutup bulan November. Alhamdulillah. Jadi sekolah kita komit gitu. Terkait dengan pembinaan baik akademik ataupun prestasi siswa. Alhamdulillah. Jadi pesannya kalau nanti mau daftar segera di bulan Agustus September 2026 segera daftar. Karena November sudah tutup. Sekian. Iya, Masya Allah. Baik, itu penjelasan dari kepala sekolah bahwasannya PPDB akan segera ditutup di bulan November ini. Maka dari pemirsa Alisan yang masih buka atau belum? Sudah tutup saja. Iya. Mudah-mudahan kegiatan SPMB tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan bibit-bibit yang berprestasi, yang unggul, cerdas, berakhlak, dan berprestasi. Mungkin itu saja. Terima kasih, jazakumullah khairan atas masukannya, pematerinya yang sudah meluangkan waktu di Alisan Podcast. Mudah-mudahan
penjelasan ini sangat jelas dan bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk anak-anak atau siswa-siswa yang ada di luar sana sehingga bisa terus bersemangat dan berprestasi, meningkatkan bakat untuk Anda semua. Mungkin saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yogo. Ya, Pak. Terima kasih Sat. Iya. Sama-sama, Pak. Diminum lagi Sat ininya. Boleh, boleh.